teman-teman yang di rumah yang lagi nonton video ini. Nah, pada malam hari ini, saya, Lianida Damayanti, akan membahas mengenai implementasi teknologi dan informasi dalam dunia perbankan, khususnya Bank BCA. Dan tentu saja di sini aku nggak sendirian, aku ditemanin sama salah satu pegawai dari BCA, yaitu Cahya. Halo, kenalin namanya Cahya. ya, Kak Cahya di sini sebagai apa, Kak? BCA. Di BCA aku sebagai customer service, khususnya di BCA UGM. Oke, I see. Kita udah tahu lah ya background dari Kak Cahya. Nah, oke, bisa banget kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih seputar BCA biar teman-teman juga tahu nih ya apa aja implementasinya gitu loh. Boleh banget. Boleh banget ya. Kita masuk ke pertanyaan pertama nih, guys. Nah, kalau boleh tahu nih ya Kak, teknologi apa aja yang digunakan sama BCA untuk membuat layanan ke pelanggan itu menjadi lebih baik? Nah, ada teknologi apa aja di BCA? Sebenarnya kalau di BCA kita base-nya sekarang udah full teknologi ya, apalagi goals-nya adalah kedepannya mengurangi jumlah pegawai yang human, manusia, bakal diganti dengan mesin. Makanya mulai sekarang udah banyak nih layanan yang dipermudah dengan kayak misalnya nih, kalau apalagi di tempat aku kan BCA-nya hybrid, gabungan antara BCA konvensional sama My BCA. My BCA itu adalah platform digitalnya BCA yang sebenarnya sama aja sih, cuman untuk pengimplementasiannya, untuk segala macam transaksinya kita udah pakai digital lah, let's say kayak gitu. Khususnya kalau misalnya di tempat aku nih, kalau ganti kartu itu kita ada namanya mesin CS digital. Itu CS digital bisa buat ganti kartu, bisa buat misalnya mau bikin mobile banking baru nih, pendaftarannya bisa lewat situ juga. Oh, jadi semua bisa serba online semua ya? Kayak misalnya ganti kartu, biasanya kan harus ketemu customer service, which makan kurang lebih 10 menit lah. Kalau sekarang mau ganti kartu aja paling cuma 1 menit, karena yang dibutuhin cuma KTP, sidik jari, sama kalau misalnya sebelumnya udah punya kartunya, itu dimasukin kartunya aja. Jadi kayak cuma 3 item itu aja yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya sebelumnya belum pernah cetak kartu nih, apalagi kan sekarang bisa buka rekening online. Buka rekening online itu nanti tinggal nomor rekeningnya aja dimasukin, itu udah bisa. Selain itu kita ada mesin video call. Mesin video call itu gunanya kalau misalnya ada keluhan ATM-nya keblokir atau mungkin mobile banking-nya keblokir, itu sekarang tinggal telepon halo BCA. Tapi kalau di kantor nggak ada line buat nunggu gitu, jadi langsung terhubung ke customer service-nya. Oh ya, kalau kita ngomongin yang soal video call ya, ini kan lumayan menarik kan? Jadi interaksinya nggak perlu datang langsung ke bank. Nah, itu kira-kira misalnya customer itu bisa ada jam waktunya ya sih? Kalau di itu kan sebenarnya kita connect-nya langsung ke Halo BCA. Halo BCA itu layanan customer service BCA. Konsepnya 24 jam, bisa diakses lewat aplikasi, ada di App Store, ada di Play Store. Dia udah 24 jam, bisa langsung misalnya ada malam-malam, tengah malam, internet bankingnya keblokir atau mobile bankingnya keblokir, itu langsung telepon buat buka blokir, habis itu tinggal ke ATM terdekat aja buat aktivasi ulang, nanti udah bisa langsung dipakai lagi. Wah, berarti teknologi itu lumayan canggih banget untuk BCA. Udah. Ngomongin soal teknologi yang udah canggih banget ini, berarti juga mempengaruhi kecepatan gitu ya untuk transaksi dan layanan di banknya. Bener banget. Oke, berarti lumayan membantu banget ya untuk customer-nya ya. Cukup membantu, apalagi khususnya di My BCA UGM ya. Di My BCA UGM itu karena kita konsepnya kita pengen nyasarnya tuh anak-anak muda yang mobilitasnya tinggi, makanya kita ada mesin itu tadi, ada CS digital, ada video call Halo BCA, ada juga kalau misalnya untuk pembukaan rekening segala macam, itu kita ada yang namanya VBK, video banking. Jadi di video banking itu nanti kalau misalnya aktivasi finansial untuk mobile banking, pembukaan rekening baru, pembukaan THK, atau apapun yang memang harus berhubungan dengan customer service yang langsung di pusat Jakarta, kita bantu lewat video banking. Ada video banking hall gitu, jadi kayak di satu ruang kaca, isinya cuma mesin, ada 2 layar. Di situ kalau untuk cetak kartu, ekspresi kan memang kita khususnya buat anak muda ya. Anak muda itu paling prosesnya untuk pembuatan rekening baru itu kurang dari 15 menit. Yang harusnya biasanya banyak tanda tangan, harus baca ketentuannya berlembar-lembar nulis, itu kita persingkat tinggal tekan di layar interaktifnya aja. Jadi kita ada layarnya, itu ada satu layar komunikasi, satu layar transaksi. Layar transaksi gunanya buat ngecek data, sama nanti buat approval kayak setuju
Jadi tinggal setuju aja. Tanda tangannya udah pakai signature pen, itu langsung digital. Kayak gitu. Tapi kita ngomongin soal yang udah maju banget ini. Oke. Boleh nggak sih kayak aku nanya apa tantangan yang BCA hadapi saat menggunakan teknologi informasi untuk pelayanan ke pelanggan nih? Dan bagaimana cara mengatasinya? Pasti kan tentu aja dari semua hal itu ada hambatan-hambatannya. Pasti. Boleh banget mungkin disebutin Kak. Dan cara ngatasinya tuh gimana sih? Oke, mungkin karena kita di sini kebanyakan pakai mesin ya. Mesin kan errornya tuh juga tinggi. Kalau misalnya line-nya putus, kita harus buka mesin, restart lagi. Terus kalau misalnya sinyalnya down, jaringannya down, server kita down, itu kita juga agak kalang kabut ya buat nge-handle itu. Tapi kalau misalnya gimana buat ngatasinnya, yang pasti kita selalu komunikasinya sama kantor pusat, which di Jakarta kita komunikasinya sama kantor pusat nanti buat segala macam kendalanya itu by phone. Jadi kita benar-benar mobilenya untuk kerjaan kita cuma by phone sama by alat-alat itu tadi kayak gitu. Tapi kayak gitu cukup mempengaruhi nggak sih Kak? Butuh waktu yang lama atau itu udah cepet banget? Hitungannya cepet daripada sebenarnya kalau misalnya ketemu kita ngambil case-nya buka rekening ya. Buka rekening kalau misalnya konvensional di kantor BCA yang memang bukan hybrid itu atau di bank lain ya mungkin ya. Itu prosesnya kurang lebih makan waktu 30 menit di luar antrian. Di luar antrian. Sedangkan kalau misalnya di kita kan di 10 menit sampai 15 menit itu udah bisa. Karena kan nanti cuma interview aja nanti kartunya udah langsung kecetak, segala macamnya udah bisa langsung digunakan. Tapi paling kalau yang jadi kendala ya itu tadi paling waktu buat restart mesin itu kurang lebih 5 menit. 5 menit. Jadi kita restart mesin, kita tunggu lagi line-nya connect. Kalau misalnya masih belum bisa, biasanya sih kita tawarkan ke nasabah. Mau nunggu atau mau ninggal kontak nanti saat semuanya udah oke lagi kita kontak lagi. Jadi tinggal datang. Itu sih yang kita tawarkan karena kita juga menyadari mobilitas anak muda ya apalagi ya. Kita ngomongin mobilitas anak muda sekarang tinggi banget. Jadi mau nggak mau ya kita harus cope sama apa yang jadi kebutuhan nasabah kayak gitu. Itu yang pengen dihadirkan BCA sih sebenarnya. Juga anak muda kan serba pengennya instan ya. Yes, benar sekali. Instan terus mageran. Jadi kayaknya BCA udah. Iya, makanya kita platform digital kita juga udah banyak banget. Kayak misalnya malas ke bank tapi pengen bikin deposito, kita punya aplikasi yang namanya My BCA. Nah di My BCA itu segala macam aktivitas bisa. Jadi kan kita ada 2 jenis mobile banking nih. Ada BCA Mobile sama My BCA. Kalau BCA Mobile ini lebih ke aktivitas sehari-harian aja. Tapi kalau di My BCA kamu bisa buka rekening, kamu bisa ngajuin kartu kredit, kamu bisa bayar pajak. Sekarang ada yang baru itu Signal, itu untuk pembayaran STNK. Jadi tinggal bayar lewat satu aplikasi dan limitnya jauh lebih besar daripada lewat ATM ataupun lewat mobile banking. Kalau di My BCA soalnya limit yang kita tawarkan ke sesama BCA setiap harinya itu di 300 juta, ke bank lain 150 juta. Itu dipukul rata segala jenis rekening. Kayak gitu. Tapi kalau kita boleh next pertanyaan ya Pak. Kira-kira tuh kalau di BCA itu sistemnya itu tuh otomatis kayak lewat chatbot gitu buat jawab pertanyaan nasabah atau enggak? Tapi kalaupun iya, efektif gak sih? Oke, kalau misalnya itu kan lebih ke layanan customer-nya ya, layanan customer. Kita sebenarnya ada aplikasi yang namanya Halo BCA itu. Halo BCA itu bisa telepon, by call, bisa by WhatsApp, atau by chat. Jadi nanti boleh kalau misalnya mau ngetes, itu download aplikasi Halo BCA, itu nanti tinggal bisa datang sebagai tamu, as a guest, atau bikin account BCA ID. Kalau misalnya memang nasabah BCA punya BCA ID, itu nanti segala macamnya udah connected jadi satu semuanya. Kalau chatbot tuh ada sebenarnya di aplikasi itu. Tapi kata aku karena memang kita sudah didukung dengan layanan customer service 24 jam, by call aja jauh lebih cepat sih. Atau by WhatsApp itu juga bisa. Jadi lebih pakai ke interaksi langsungnya. Iya. Iya, karena kan kita juga pengen menjalin kedekatan yang oke dengan nasabah nih. Jadi telepon bisa, chat WhatsApp bisa, atau misalnya mager download segala macamnya itu bisa banget lewat sosial media. Admin Halo BCA masih aktif banget di Twitter atau X ya sekarang ya. Di X, terus di Instagram juga cukup responsif. Tapi kalau misalnya memang mau pelayanan yang lebih cepat, cobain download Halo BCA. Halo BCA. Nah, terus aku juga mau nanya,
dari si sistem informasi yang udah canggih itu, Oke. nah itu apakah membantu dalam memberikan pelayanan yang lebih personal kepada nasabah gitu. Karena kan kayak kalau interaksi lewat online kan maksudnya nggak sedekat ketika interaksi lebih secara langsung. Iya. Nah kalaupun iya itu gimana caranya tuh interaksi yang personal? Sebenarnya apalagi case-nya di aku kan kita hybrid. Jadi tetap harus ada tatap muka. Jadi aku tuh screening data awalnya. Aku screening data awal, terus nanti tinggal dilempar sesuai kebutuhan. Bisa ke video call, bisa ke video banking, bisa ke CS digital. Nah itu memang interaksinya tidak yang face to face ya, tapi sebenarnya balik lagi sih itu sebenarnya face to face sih. Cuman dipermudah dengan perangkat aja, dipermudah dengan perangkat, jadi prosesnya jauh lebih cepat. Terus ya udah nggak usah bolak-balik kemana-mana sih sebenarnya itu yang pengen kita tonjolkan dari pelayanannya. Nah, terus kalau kayak gitu berikutnya kira-kira nih data dari sistem informasi yang digunakan dari aplikasi itu bisa nggak sih Kak dianalisis dan ditingkatkan untuk performa layanan dari si BCA itu? Maksudnya gimana tuh? Jadi kayak kan dari data-data, nggak tahu ya mungkin dari sistem informasi itu kayak ada data gitu kan, data dari sistem informasi yang digunakan tuh kayak My BCA itu kira-kira bisa nggak dianalisis untuk meningkatkan performa layanan pelanggan di BCA? Oh oke. Sebenarnya kalau misalnya buat itu bisa banget karena kita juga ada penilaian bulanan. Jadi nanti kalau misalnya kamu ada transaksi nih, mau di video banking, mau di Halo BCA, mau di mana, itu nanti kita akan sounding dulu ke nasabah kalau misalnya akan ada untuk peningkatan layanan, nanti bersedia nggak untuk dihubungi lewat call center Halo BCA di 15 00 888 itu jadi nanti kita bakalan nanya bagaimana sih kepuasannya nasabah, apakah ada yang perlu ditingkatkan lagi. Jadi kita tetap base-nya adalah kepuasan nasabah. Kayak gitu. Untuk pertanyaan terakhir nih, Boleh. apa yang dilakukan BCA untuk memastikan sistem informasi itu selalu up to date dan bisa memenuhi kebutuhan nasabah? Oke, kalau buat itu yang jelas kita punya tim teknis. Tim teknis kita di Jogja ada, tapi di kantor pusat juga ada. Kalau aku kan memang di My BCA, which is kita hubungannya langsung ke kantor pusat. Kantor pusat, jadi kita memang selalu keep in touch sama mereka. Selain itu dari apa ya, dari yang tadi aku bilang tentang nasabah yang di call lewat call centernya BCA, itu juga salah satu penilaian buat bagaimana kita meningkatkan pelayanan kayak gitu. Berarti udah cukup lah ya kayak kita informasi ngobrol soal dari teknologi informasi yang digunakan oleh BCA dari Kak Cahya. Informasinya juga udah lengkap banget. Teman-teman yang nonton juga mungkin udah terpenuhi ya keinginan tahuannya mengenai BCA gitu loh, penggunaan implementasi gitu loh. Ya, atau kalau misalnya penasaran, pengen nyobain experience-nya kayak apa sih yang nggak harus ketemu CS langsung, tapi bisa ngelakuin segala macam transaksi, aktivitas, itu bisa banget cobain main ke BCA UGM. Oh, itu bisa Kak? Kayak itu Bisa banget. Nanti datang aja, misalnya mau setoran tunai di teller nih, kita sekarang udah nggak pakai slip kebetulan. Kita udah nggak pakai slip, kita ada website namanya eBranch BCA. Jadi di situ nanti datanya masuknya di situ semua. Selain itu untuk menjaga data nasabah secara personal kayak nomor handphone, nama ibu kandung, kan kalau di kertas pasti skala 5 tahun itu udah rilis aja ya. Tapi kalau di kita karena kita base system semuanya, jadi pertama data keamanannya jauh lebih terjamin. Habis itu nanti bisa nyobain experience-nya. Video banking, bikin rekening kurang dari 10 menit tuh gimana sih? Ganti kartu kurang dari semenit tuh gimana sih? Pengajuan, misalnya punya usaha pengen bikin merchant kris atau EDC, itu pengajuannya kita sekarang juga online semua kan? Jadi jauh lebih cepat, jauh lebih gampang. Jadi kalau pengen nyobain experience-nya, main aja ke BCA UGM, nanti ketemu Cahya. Dengerin ya guys. Oke Kak Cahya, thank you banget ya Kak udah mau jadi narasumber kita pada malam hari ini. Oke, untuk berikutnya sampai bertemu lagi. Bye bye.